لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan mengumpulkan kita dalam sebuah majlis di antara majlis-majlis ilmu, sebuah majlis yang tentunya memiliki banyak sekali keutamaan, yang mana dahulu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan kepada para sahabat ketika itu, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum birriyadil jannah farta'u." Apabila kalian, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, melewati salah satu di antara taman-taman surga, maka singgahlah. Artinya duduklah bersama mereka. Kemudian para sahabat ketika itu mereka bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Hilaku adzikr." Taman surga tersebut itulah ya majelis ilmu ya yang sekarang ya kita berada di dalamnya ya. Dan ini sekali lagi banyak sekali keutamaan dari seseorang, dia belajar, dia menuntut ilmu ya, dia menghadiri majelis ilmu. Disebutkan dalam hadis yang lain, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka mempelajari Al-Qur'an. Mereka mempelajari akan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha memahami akan firman-firman Allah Subhanahu wa taala.
illa melainkan kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan empat keutamaan, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka yaitu ketenangan, as-sakinah. Ini ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ya mungkin kita di luar, kita sibuk dengan dunia kita. Ya, kita agak pusing memikirkan mungkin pekerjaan, bisnis dan sebagainya atau segala urusan dunia. Ya, maka di antara cara agar kita bisa tenang adalah dengan kita hadir di majelis ilmu. Ya, karena orang yang duduk di majelis ilmu akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya as-sakinah, ketenangan. Ya. Kemudian yang kedua, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu menyelimuti mereka. Ya. Mereka apa? Diselimuti akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahaffathumul malaikah. Yang ketiga, para malaikat itu mengelilingi mereka. Ya. Maksudnya adalah para malaikat mereka ridha dengan apa yang mereka lakukan saat itu. Yaitu mereka apa? Belajar, mereka menuntut ilmu. Ya. Malaikat ridha dengan mereka, malaikat cinta dengan mereka. Kemudian yang keempat kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan ya di sisi hamba-hambanya yang terdekat, ya, atau di sisi ya makhluknya yang terdekat. Allah banggakan itu mereka orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ya, Allah sebut mereka. Ya. Allah sebut ya hamba-hamba tersebut. Ya, Allah bangga dengan mereka. Ya. Inilah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara keutamaan kita belajar, ya, kita hadir di majelis ilmu. Ya. Kemudian lanjutan daripada hadis itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa man batta'a fi amalihi lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, yang amalannya itu kurang, ya, maka nasabnya itu tidak akan bisa membantunya. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, meskipun kita memiliki nasab yang tinggi, ya, mungkin kita adalah keturunan bangsawan, ya, atau mungkin ada di antara kita yang mengaku adalah keturunan Nabi, ya, namun kalau tidak beramal, ya, dia tidak mengerjakan amal-amal soleh atau sedikit amalnya, maka nasabnya tidak bermanfaat. Ya, maka nasabnya tidak akan menolong dirinya. Ya, sekalipun di dunia mungkin dia termasuk ya keturunan darah biru, ya, atau yang semisalnya. Ya, oleh karena itu hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, perbanyak kita mengerjakan amal-amal soleh kita. Itulah nanti yang akan apa? Yang akan kita bawa. Apa yang kita miliki kita tinggalkan. Ya. Apa yang kita banggakan hari ini nanti akan kita tinggalkan. Ya. Jabatan yang kita ampuh hari ini akan kita tinggalkan, akan digantikan dengan yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, kita hidup di dunia ini seperti seorang tamu. Ya. Kita pernah bertamu di tempat seseorang, apakah kita akan selamanya di tempat tersebut? Tidak. Ya. Sesaat kemudian kita akan pergi dari apa? Tempat tersebut. Ini sebagaimana perkataan yang luar biasa dari Abdullah bin Mas'ud, ya, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Ma ahadun asbaha fid dunya illa wa huwa dhaifun wa maluhu 'ariyah." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an,
tidak seorang pun yang hari ini mereka berada di dunia, melainkan mereka adalah ya seorang tamu, ya dhaifun. Ya, kita hari ini apa? Kita adalah tamu. Wa maluhu 'ariyatun, dan harta yang ia miliki, ya, segala apa yang ia miliki hari ini, hakikatnya itu adalah pinjaman. Ya. Hakikatnya apa? Itu pinjaman. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Wadh-dhaifu murtahil." Seorang tamu dia akan pergi. Ya, tak ada seorang tamu dia menetap di tempat dia bertamu, tak ada. Maka sesaat setelah itu atau beberapa saat kemudian dia akan pergi. Ya. Wal 'ariyatu mardudah. Dan pinjaman, ya, yaitu harta kita hari ini itu akan dikembalikan. Apa yang kita punya akan kita kembalikan. Ya, harta kita apa? Adalah titipan. Ya, adalah pinjaman yang Allah titipkan ya kepada apa? Kepada kita, sebenarnya akan kita kembalikan. Ya. Oleh karena itu hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya kita memperbanyak ya amal-amal kita. Ya, kita perbanyak amal-amal saleh kita. Ya. Dan juga kita berusaha ya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbus shalihin walasna minhum. Ya, kita adalah orang yang ya senang dengan orang-orang yang saleh. Ya. Sekalipun kita bukan termasuk dari mereka. Ya. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya semoga ya dengan kita hadir di majelis ilmu, dengan kita belajar, ya mudah-mudahan ini ya semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya dan mudah-mudahan ini ya termasuk ya amal saleh dan semoga menjadi timbangan di antara timbangan-timbangan kebaikan kita di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, salawat beriring salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kemudian juga para sahabat, kemudian juga at-tabi'in, kemudian juga at-tabi'un at-tabi'in, serta orang-orang dari umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari kehidupan mereka di dunia. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini ya kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu ya, tentang kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad Imam Al-Bukhari ya, yang kemudian ditakhrij oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Pada malam hari ini ya kita akan membawakan sebuah bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana ya ini adalah bab yang ke-35 ya dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kalau kita merujuk ke kitab induknya ya, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad, maka ini adalah bab yang ke-42 ya, 42. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau memberikan judul ya, babu man ala salasa akhawatin, yaitu bab keutamaan bagi mereka orang-orang yang mengayomi 3 saudarinya. Ini tentang bab keutamaan bagi mereka orang-orang yang mengayomi ya 3 dari saudarinya. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bab ini nanti kita akan bacakan hadisnya ya. Ini tentu ada kaitannya dengan hadis yang kita pelajari sebelumnya. Ya. Yang mana bab sebelumnya adalah keutamaan tentang seseorang yang dia mengayomi ya, dia memiliki ya, anak-anak perempuan 3, 2 atau 1.
Ya. Dan itu keutamaannya sangat besar. Ya, bagi mereka orang-orang yang memiliki anak-anak perempuan, ya, dia mampu bersabar, dia mampu ya memberikan pendidikan yang baik, memberikan pakaian yang baik, ya, dan berbuat baik kepada mereka, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kunna lahu hijaban minan nar. Ya, dan mereka juga akan menjadi penghalang bagi orang tuanya tersebut, ya, dari apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka kita berbahagia ya dengan anak-anak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah titipan Allah. Ya, maka kita harus bersyukur. Ya. Dan inilah keutamaan seseorang yang ketika dia apa? Mengayomi atau memiliki ya 3 orang putri, 2 atau 1. Ya. Ini keutamaannya besar. Ya. Dan ini membantah yaitu orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Ya, orang jahiliyah pada zaman dahulu apa? Mereka bersedih ketika mereka apa? Mendapati anak perempuan. Bahkan mereka tidak enggan untuk membunuh mereka hidup-hidup. Ya. Ini yang mereka lakukan. Ya. Karena mereka bersedih ya ketika mendapatkan apa? Anak perempuan. Namun setelah datang Islam ya itu memuliakan perempuan. Ya. Islam memuliakan perempuan. Ya. Bahkan ya ada keutamaan seseorang yang dia apa? Memiliki anak-anak perempuan. Kemudian setelah itu ya dalam bab ini, bab yang ke-35 ini ya, ini adalah bagi mereka yang mengayomi saudari-saudarinya. Ya. Dia mengayomi apa? Saudari-saudarinya. Ya, mungkin bisa jadi dia tidak punya anak misalnya. Ya, atau mungkin dia tidak memiliki anak perempuan, tapi dia memiliki apa? Ya, saudari, mungkin adik-adiknya yang perempuan, ya. Maka dia akan mendapatkan keutamaan seperti yang akan kita sampaikan dalam hadis berikut ini. Kita bacakan hadisnya. Dan inilah hadis yang ke-59 ya dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kalau kita merujuk ke kitab induknya, inilah hadis yang ke-79. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yakunu li ahadin thalath banat aw thalath akhawatin fayuhsinu ilayhinna illa dakhala al-jannah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yakunu li ahadin thalath banat, tidaklah seseorang yang kemudian dia memiliki 3 orang putri. Ya. Ini seperti hadis yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Yaitu tidaklah seseorang yang dia memiliki 3 anak perempuan atau 3 putri. Aw salasu akhawatin, atau mungkin dia tidak punya 3 anak perempuan, tapi dia memiliki salasu akhawatin, 3 saudari perempuan. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Fayuhsinu ilaihinna. Ya. Kemudian dia berbuat baik kepada hinna. Ya, dhamir hinna ya'ud ila banat wa kadzalika akhawat. Ya, kata hinna di sini mereka itu kembali ke 3 anak perempuan dan juga kembali ke 3 saudari perempuan. Artinya apa? Kalau mereka berbuat baik, ya, atau dengan dia berbuat baik, ya, kepada 3 putrinya tersebut atau 3 saudarinya tersebut, illa dakhalal jannah, maka keutamaannya apa?
illa dakhala al-jannah, melainkan dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya tentu ini hadis yang sangat luar biasa. Ya, kabar gembira kepada kita yang kita memiliki anak-anak perempuan, ya, yang memiliki saudari-saudari perempuan, ya. Ini tentu kabar gembira bagi kita semua. Ya. Dan di sini ada cara Allah Subhanahu wa taala agar apa? Seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak pintu surga. Ya, di antaranya apa? Dengan berbuat baik ya kepada anak-anak perempuan, kepada juga apa? Saudari-saudari perempuan. Ya. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, dan juga telah kita sebutkan kenapa perempuan? Ya, karena umumnya ya perempuan ini dia lebih lemah. Ya, tidak seperti laki-laki. Ya. Dan juga dahulu perempuan itu apa? Direndahkan. Ya, ini pada zaman apa? Jahiliyah. Ya. Dan perempuan ini dia lebih berat dengan apa? Dengan perasaannya. Ya, dia lebih lemah. Ya. Lebih membutuhkan perhatian daripada apa? Anak laki-laki. Inilah perempuan. Ya. Oleh karena itu merawat anak perempuan ya, ini tentu ya sesuatu bukan hal yang mudah. Ya. Namun ketika dia berhasil, dia sabar, dia bisa memberikan yang terbaik, maka balasannya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, balasannya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa yuhsinu ilaihinna, yaitu berbuat baik kepada mereka. Maka di sini ya memberikan faedah kepada kita bahwasanya kita sebagai seorang orang tua atau kita sebagai ya saudara dari saudari-saudari kita, ya kita memiliki tanggung jawab. Ya. Kita apa? Memiliki tanggung jawab ya terhadap apa? Terhadap mereka. Ya. Dan kita berbuat baik kepada mereka ini ya kita mencakup dalam masalah pendidikan, makanan, pakaian, ya pengobatan dan seterusnya. Ya. Dan ini ya butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ya. Dan ini menjadi syarat dia bisa masuk ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dia harus berbuat baik. Ya kalau dia meskipun punya 3 anak perempuan atau mungkin 2 atau mungkin 1 atau mungkin dia mempunyai 3 saudari perempuan, tapi kalau dia tidak berbuat baik, ya maka ini tidak bermanfaat. Ya, ini tidak apa? Ini tidak bermanfaat. Maka dia harus apa? Harus berbuat baik, harus bisa memberikan yang terbaik. Ya. Dan inilah menunjukkan bahwasanya ya kita apa? Memiliki tanggung jawab. Dan tanggung jawab kita terbesar adalah apa? Agar ya kita, keluarga kita ya itu semua apa? Terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Ya siksa api neraka. Ya. Artinya apa? Ya betul-betul kita memberikan perhatian masalah pendidikan kepada mereka. Ya bukan kemudian kita biarkan begitu saja anak-anak perempuan kita biarkan begitu saja, tidak. Tapi kita berikan akan hak-hak mereka. Ya, dia butuh dididik. Ya, dia butuh ditanamkan akan nilai-nilai Islam. Ya, ajarkan akan sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita ya bertanggung jawab ya terhadap apa? Anak-anak kita. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin
illa yuladu 'alal fitrah. Dan tidaklah seorang pun yang dia dilahirkan di atas muka bumi ini kecuali dia dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia seorang Yahudi atau mungkin Nasrani atau mungkin seorang apa? Majusi. Ya, padahal dia dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah Islam. Ya. Maka di sini penting peran orang tua. Ya. Penting peran orang tua dalam ya pendidikan anak-anak. Ya, anak-anak kita ya, dia tidak butuh hanya pakaian saja, makan, tidak. Ya. Tapi pendidikan inilah yang lebih penting. Ya. Karena ketika seseorang yang telah dia meninggal dunia, ya, maka di antara yang bermanfaat bagi kedua orang tuanya apa? Wa waladun saleh, anak yang saleh. Ya. Anak yang saleh bukan anak yang dia berpenampilan yang baik atau anak yang memiliki harta yang banyak, tidak. Ya, tapi apa? Anak yang saleh. Ya. Inilah yang bermanfaat bagi apa? Ya orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Ya. Oleh karena itu hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya ketika hari ini kita diamanahkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya atau mungkin kita memiliki saudari-saudari kita, ya maka ya betul-betul kita perhatikan mereka. Ya. Karena mereka adalah tanggung jawab kita. Ya. Dan kita harus sabar ya dalam ya mengayomi mereka. Ya, dalam mendidik mereka. Ya mungkin anak-anak perempuan ketika kecil ya, mungkin apa? Cerewet atau mungkin ribet dan sebagainya, maka sabar. Fasabrun jamil. Ya sabar. Ingat balasannya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini dibuat kesal sama mereka, mungkin kita capek lelah ya dalam merawat mereka. Namun ingat, kalau kita sabar, kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingat kelak nanti di hari akhirat dia akan menjadi penghalang ya dari apa? Siksa api neraka. Bisa jadi orang tuanya yang mendapatkan siksa api neraka, namun apa? Karena dihalangi oleh 3 anak perempuannya tersebut, atau mungkin 2 atau mungkin 1. Ya, maka terhindar orang tuanya tersebut dari apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita dibuat lelah oleh mereka, kita mungkin capek, marah dan sebagainya, maka ingat balasannya apa? Surga Allah. Ya. Kita mungkin ya melihat dia hari ini sosok mungkin yang lemah, kecil, tak memiliki kekuatan. Namun ingat nanti di hari akhirat, ya, ketika tidak ada pertolongan kecuali dari pertolongan Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengizinkan putri-putrinya tersebut menjadi penghalang ya bagi orang tuanya dari apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyak bersyukur. Ya kita memiliki keturunan hari ini, perbanyak kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita basahi lisan kita dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hendaknya kita sabar. Ya. Terus kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk yang terbaik bagi apa? Bagi mereka. Ya. Kita didik mereka dengan pendidikan-pendidikan yang Islam. Ya. Kita ajarkan kepada mereka nilai-nilai Islam, adab-adab Islam. Kita kenalkan dengan sunnah-sunnah Nabi. Ya. Dan di sini juga hadirin rahimani wa rahimakumullah, juga penting kita belajar, penting kita menuntut ilmu. Bagaimana kita ingin mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak kita kalau kita saja tidak paham? Bagaimana kita akan mengajarkan kepada anak-anak kita tentang doa sehari-hari, doa sebelum makan, sebelum tidur, ya, doa ketika kita keluar rumah, kalau kita saja tidak hafal? Ya. Maka hari ini rahimani wa rahimakumullah, kita juga perlu belajar. Ya. Kita perlu menuntut ilmu. Ya. Jangan kemudian kita kalah dengan anak-anak kita, jangan.
Ya. Namun juga tetap kita apa? Kita syukuri. Ya, tidak sedikit dari kita hari ini ya terkadang ya banyak kita tahu tentang doa-doa tertentu dari anak-anak kita. Yang mungkin dia belajar di TK, mungkin di SD, ya. Maka ini juga penting bagi kita ketika kita menyekolahkan anak kita ya di sekolah-sekolah yang ya memang betul-betul mengajarkan nilai-nilai Islam. Ya. Maka di situ akan diajarkan ya tentang Islam, ya, tentang doa-doa, ya, tentang tauhid, ya, tentang sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya itu ya anak-anak kita bertanggung jawab kepada mereka. Ya. Kita ajarkan kepada mereka tentang ya Islam, tentang tauhid. Ya, kita ingat bagaimana kisah Luqman yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan kemudian engkau menyekutukan Allah, jangan kau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah apa? Ya, kezaliman yang besar. Ya, ini seorang ayah, inilah orang tua. Ya, bukan hanya kita sekedar memberikan makan, pakaian yang bermerek, ya kemudian kita biarkan begitu saja, tidak. Ini yang lebih penting, ruh mereka. Ya, ini yang lebih penting. Ya, dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalian adalah pemelihara. Ya. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pelihara, atas apa yang kalian pimpin tersebut. Al-imamu ra'in. Seorang imam, dia adalah pemimpin. Mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan bertanggung jawab dari apa yang ia pimpin tersebut. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, war-rajulu ra'in fi ahlihi. Seseorang, ya, seorang laki-laki dia adalah pemimpin bagi apa? Bagi keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin tersebut. Ya. Wal mar'atu, dan begitu juga seorang wanita. Ra'iyatun, dia adalah pemimpin, dia adalah pemelihara. Fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia bertanggung jawab ya atas apa yang ia pimpin dalam rumahnya tersebut. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita pimpin. Ya. Istri yang kita punya hari ini, anak-anak yang kita miliki hari ini, ya, bukan hanya kita cukupi masalah dunia mereka saja, tidak. Ya. Tapi lebih daripada itu, kita kenalkan tauhid kepada mereka. Kita kenalkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan mereka bagaimana seharusnya kita beragama. Ya. Ini kita kenalkan kepada mereka. Ya. Karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bertanggung jawab apa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, ya teruslah kita berusaha, kita berupaya ya agar ya betul-betul kita bisa menjalankan amanah kita sebagai seorang pemimpin, sehingga kita punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya selain ya anak-anak yang kita miliki, ya saudari-saudari perempuan juga kita perhatikan. Ya. Ini juga perlu kita perhatikan. Ya. Ada sebuah kisah, yaitu kisah sahabat yang mulia, dan ini pernah kita kisahkan, ya, yaitu kisah Jabir radhiyallahu taala anhu, ya, yang mana ketika itu, ya setelah dia pulang, ya
bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari perang Dzatu Ar-Riqa. Ya, ini sudah kita kisahkan. Ya, Dzatu Ar-Riqa yakni kaki-kaki yang dibalut, ya, karena perjalanan untuk menuju tempat tersebut, ya, perjalanan yang sangat panjang. Di perjalanan, ya, kemudian Jabir, ya, ini kisah tentang Nabi beli ontanya yang sebelumnya lemah, ya, tertinggal dari kawan-kawan yang lain. Akhirnya oleh Nabi SAW dengan menggunakan kayu, ditekan menggunakan kayu, kemudian untanya menjadi menjadi kuat. Ya, dan ini diantara kekhususan Nabi yang mulia SAW. Ya, unta yang lemah tadi bisa menjadi kuat kembali. Sekali lagi, ini kekhususan bagi Nabi yang mulia SAW. Kita punya kendaraan tak bisa kita gitukan langsung kencang lagi, tak bisa. Ya. Taib. Kemudian setelah itu terjadilah perbincangan antara Jabir dan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada Jabir, "Ya Jabir, hal tazawwajta?" Ya Jabir, apakah engkau sudah menikah? Apa kata Jabir? Qultu, "Na'am ya Rasulullah." Ya Rasul, aku sudah menikah. "Asayyiban am bikran?" Apakah kau menikahi janda atau gadis? Ya. Qultu, "Bal sayyiban." Aku menikahi janda ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? "Afala jariyah tula'ibuha wa tula'ibak?" Ya Jabir, kenapa kau tidak menikahi gadis yang kau bisa bermain-main dengan dia dan dia bisa bermain denganmu? Ya, sebenarnya janda juga demikian. Artinya ya mungkin gadis dia lebih utama. Ya. Apa kata Jabir ketika itu? Ya, Jabir dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi usiba yawma Uhudin." Ayahku ya Rasulullah, ketika perang Uhud adalah peperangan yang ketika itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya. Pada perang Uhud ayahku meninggal dunia. Ya. Kemudian kata Jabir, "Wa taraka banatan li sab'an." Dan ketika itu ayahku dia memiliki anak yang banyak, dan ketika itu dia memiliki anak-anak perempuan jumlahnya 7. Ya. Tidak sedikit 7. Kemudian kata Jabir, "Fanakatu imra'atan jamiyah tajma' ru'usahunna fataqumu 'alaihinna." Itulah ya Rasulullah kenapa alasan aku menikahi janda. Karena apa? Karena nanti ya dia bisa merawat adik-adikku, ya. Dia bisa mencukupi kebutuhan adik-adikku, ya, dan seterusnya. Ya. Inilah alasan Jabir kemudian dia menikahi janda tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, "Asawabta atau asabta." Ya Jabir, ya engkau sudah benar ya Jabir, insyaallah. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang kita garis bawahi di sini adalah kita melihat bagaimana sahabat yang mulia ini dia begitu perhatian kepada saudari-saudarinya. Ketika ayahnya meninggal, siapa kemudian yang memberikan perhatian kepada adik-adiknya? Ya. Maka Jabir ketika itu, tentu dia ingin menikahi seorang gadis, siapa yang tak ingin? Ya. Tapi dia lebih memilih seorang janda karena adik-adiknya, itu yang dia perhatikan. Khawatir kalau dia menikahi seorang gadis, nanti adik-adiknya terlantarkan. Siapa yang akan merawat adik-adiknya? Ya. Siapa yang akan menyisir rambut adik-adiknya? Ya. Ini yang kita garis bawahi bagaimana sahabat yang mulia tersebut radhiyallahu ta'ala, bagaimana dia begitu perhatian kepada adik-adiknya tersebut. Dia rela mengorbankan akan rasanya. Tentu dia ingin menikahi gadis. Ya, tapi dia lebih berat. Ya, daripada itu dia lebih mementingkan akan kepentingan dari saudari-saudarinya tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini, yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa kita fahami dan bisa kita amalkan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita mendidik anak-anak kita, kita bisa mengayomi mereka, dan juga kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa bisa berbuat baik
kepada saudara-saudara atau mungkin saudara-saudari kita, ya. Dan ini juga bab dari apa? Menyambung tali silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa kita sampaikan, wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.